قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, umur panjang serta kesempatan untuk menghadiri salat Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi yang mulia kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan suri tauladan kita. Begitu pula pada keluarga dan sahabatnya serta yang mengikuti beliau dengan baik hingga pada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang kepala keluarga, dia adalah pemimpin di dalam rumahnya. Ia sebagai pemimpin, imam, qudwah atau teladan untuk keluarganya. Ia juga sebagai pemimpin yang dapat mengarahkan keluarganya kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus yang berada di atas al-haq yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yang merupakan jalan menuju surga. Ia berusaha agar istri dan anak-anaknya selamat dari siksa neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surah At-Tahrim. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau hidup antara tahun 1889 sampai 1956. Beliau adalah ulama besar di masa silam, berkata, arahkan mereka untuk memiliki adab yang baik dan ajari mereka pada ilmu agama. Ajak mereka untuk mentaati perintah Allah. Seseorang bisa selamat
kalau ia menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan pula orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, berarti ia selamatkan pula istri dan anak-anaknya yang berada di bawah tanggung jawab seorang suami. Kadang sebagian dari kita berpikir untuk menjadi kepala keluarga, untuk menjadi seorang suami adalah hanya mengurus urusan perut saja, tanpa kita peduli terhadap baik akhlak, tanpa kita peduli terhadap baik akhlaknya istri dan anak-anak kita. Kita memahamkan mereka terhadap perkara perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal yang dituntut kepada kita bukan hanya memberi nafkah lahiriah saja, namun juga ilmu syar'i, ilmu agama itu yang teramat penting. Jamaah salat Jumat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan Jumat kali ini saya selaku khatib akan membawakan sebuah khutbah yang berjudul bagaimana kiat untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Semua orang yang telah menikah dan memiliki anak pasti menginginkan anaknya jadi soleh dan soleha dan bermanfaat untuk orang tua serta agamanya, karena anak jadi penyebab bagi orang tua untuk terus mendapatkan manfaat lewat doa dan amalannya, walaupun orang tua itu telah tiada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin." Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Perkara yang pertama, min shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, yakni segala hal yang dia berikan di jalan Allah karena Allah, yang mana hal tersebut bersifat kontinu, yang dipakai semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Perkara yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, seperti dia mengajarkan ilmu agama kepada orang lain, yang mana orang yang diajarkan tersebut mengamalkan kebaikan itu. Dan yang ketiga, wa walidin sholihin yad'ula, doa anak yang soleh, seorang anak yang taat beribadah kepada Allah, yang selalu menjaga dirinya dan yang mendapatkan kebaikan dari apa yang orang tuanya ajarkan kepada dia, sehingga kebaikan anak tersebut akan menjadi amalan kebaikan orang tuanya walaupun sudah meninggal dunia. Berarti keturunan atau anak yang soleh adalah harapan bagi setiap orang tua, terutama ketika orang tua telah tiada. Ia akan terus mendapatkan manfaat dari anaknya. Manfaatnya bukan hanya dari doa seperti tertera di dalam hadis di atas. Manfaat yang orang tua bisa peroleh dari amalan anak mereka. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min atyabi ma akala ar-rajulu," sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri. "Inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi," dan anak merupakan hasil jerih payah orang tuanya. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla, ada beberapa kiat singkat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiat yang pertama yang merupakan faktor utama adalah doa. Tanpa doa sangat tidak mungkin tujuan mendapatkan anak yang soleh dan soleha bisa terwujud, karena kesolehan didapati dengan taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yahdillahu fahuwal muhtadi, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dialah yang akan mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil faulaika humul khasirun, dan barang siapa yang disesatkan Allah maka merekalah orang-orang yang merugi. Karena hidayah di tangan Allah, tentu kita harus banyak memohon kepada Allah. Ada contoh-contoh doa yang bisa kita amalkan dan sudah dipraktekkan oleh para nabi, seperti beberapa doa berikut ini. Yang pertama, doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh.
doa dari Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Rabb, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Dan doa dari ibadur rahman, hamba Allah yang beriman, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Yang jelas, doa orang tua pada anaknya adalah doa yang mustajab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Ada 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi, yaitu da'watul walidi, doa orang tua, wa da'watul musafir, doa orang yang sedang safar, wa da'watul mazlumi, dan doa orang-orang yang terzalimi. Oleh karenanya, jangan sampai orang tua melupakan doa yang terbaik pada anaknya, walau mungkin saat ini anak tersebut sulit diatur, yang mana mungkin saat ini anak tersebut nakal. Hidayah dan taufik di tangan Allah. Siapa tahu ke depannya ia menjadi anak yang soleh dan soleha, yang bermanfaat untuk orang tua berkat doa yang tidak pernah putus-putusnya dari orang tua. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kedua adalah pentingnya pendidikan anak usia dini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan anak kita dari neraka, sebagaimana disebutkan di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah addibuhum wa 'allimuhum, ajarilah adab dan agama pada mereka. Tentang solat pun diperintahkan dan diajarkan sejak dini. Dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis salati wahum abna sab'i sinina. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya. Wahum abna'u asyri sinina, ketika mereka berumur 10 tahun. Wa fariqu bainahum fil madaji', pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Tentang adab makan diperintahkan untuk diajarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendidik Umar bin Abi Salamah adab makan yang benar. Beliau berkata kepada Umar, ya gulamu samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, bacalah bismillah ketika makan, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang ada di dekatmu. Bukan hanya salat dan adab saja yang diajarkan, hendaknya pula anak kita diajarkan untuk menjauhi perkara haram seperti zina, berjudi, minum minuman keras, berbohong, dan perbuatan tercela lainnya. Kalau orang tua tidak bisa mengajarkan karena kurangnya ilmu, sudah sepatutnya anak diajak untuk dididik di taman-taman pembelajaran Al-Quran atau sebuah pesantren di luar waktu sekolahnya. Maka kita dikaruniakan anak-anak yang menjadi penyejuk mata orang tuanya. Al-Hasan Al-Basri berkata, laisa syai'un aqaru li'ainihi, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin. Laisa syai'un aqarru li'ainil mu'minin min an yara zaujatuhu, selain melihat istri, wa waliduhu, dan keturunannya, mutti'ina lillahi azza wa jal,
melihat istri dan anaknya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah pertama ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang terakhir adalah orang tua harus memperbaiki diri dan menjadi soleh pula. Sebagaimana kita menginginkan anak yang soleh, kita sebagai orang tua juga harus pula memperbaiki diri kita. Bukan hanya ia berharap kepada anaknya menjadi baik, sedangkan orang tuanya sendiri masih terus bermaksiat, masih sulit sholat, masih enggan menutup aurat. Sebagian salaf sampai-sampai terus menambah sholatnya cuma ingin agar anaknya menjadi soleh. Sa'id bin Al-Musayyib pernah berkata pada anaknya, la azidana fi salati min ajlika, wahai anakku, sungguh aku terus menambah solatku agar kamu menjadi soleh. Bukti lain pula bahwa kesalihan orang tua berpengaruh kepada anak. Di antaranya kita dapat melihat pada kisah dua anak yatim yang mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala karena ayahnya adalah seseorang yang soleh. Di dalam surah Al-Kahfi, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua karena ayahnya adalah seseorang yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari berbagai macam maksiat kepada Allah. Semoga Allah menjadikan istri-istri kita dan anak-anak kita menjadi penyejuk mata bagi kita serta membahagiakan kita dunia dan akhirat. Di akhir khutbah ini, jangan lupa untuk memperbanyak salawat. Siapa yang bersalawat kepada Nabi SAW sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10 kali. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musharrifal qulub syarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله